الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا muslimun. Ayyuhal hadirin jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan karunia kepada kita berupa rahmatnya, sehingga dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita selalu ditunjuki kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Semoga kalau kita mengharapkan rahmat Allah, kita kesalahan diri kita. Kalau kita memohon rahmat Allah, kita akan dibantu sama Allah. Yang kita lihat hanyalah aib-aib kita. Ya Pak ya, hanyalah aib-aib kita ya. Dan kalau kita mohon rahmat Allah, kita juga sedang memohon perlindungan dan penjagaan Allah kepada diri kita dari bala musibah, dari gangguan syaitan dan yang terkutuk, daripada jeleknya bisikan syahwat kita dan seterusnya. Itulah rahmat luas. Dan dengan kita mohon rahmat Allah, semoga kita diberikan taufik dan hidayah agar keimanan ini sempurna, sehingga kita sebelum mati dijadikan orang yang bertakwa dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua perbuatan yang kita kerjakan, dari kita sadar mendapatkan hidayah atau saat kita sedang mencari hidayah ini, selalu memohon kepada Allah agar diberi rahmat. Karena rahmat mencakup semuanya jamaah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak mungkin bisa menegakkan hukum-hukum Allah atau kewajiban kita. Betul apa enggak Pak? Padahal kalau kita sadar, sering saya sampaikan, masa lalu kita ini loh, masa lalu kita ini bukan hanya jahiliyah, tapi dosanya nggak kira-kira. Harus apa buatan Pak? Wis sudah kira-kira wis. Kalau bukan karena Allah tuh sayang dan cinta sama kita, nggak mungkin kita semua ini bisa sholat, kemudian mengerjakan kewajiban, termasuk menyadari kalau kita ini punya salah. Karena demi Allah Bapak Ibu, banyak orang di luar sana beribadah, tapi dia nggak menyadari dengan benar, apalagi detail, kalau dia sebenarnya sedang berada di dalam amal yang membinasakan. Faham maksud saya? Dia beramal ibadah nih, sedang beramal ibadah, tapi dia nggak sadar karena nggak diberi hidayah, dia diberi rahmat sama Allah. Padahal amal yang sedang dia kerjakan itu adalah amal yang bisa menghapus semua kebaikan-kebaikan dia dan bertambah deposito dosanya. Banyak orang yang nggak sadar Pak, sehingga dia itu selalu memandang kesalahan itu bukan ada pada dirinya, tapi kepada orang lain. Kasuistik misalnya, tidak sedikit seorang suami itu sangat pintar melihat kekurangan pasangannya, tapi nggak pintar melihat kekurangan dirinya. Betul apa enggak? Betul nggak Pak? Di sini nggak ada, insya Allah sini baik semua, insya Allah. Saya bicara orang luar sana. Kalau disuruh menilai kekurangan istrinya begini, tapi nggak pintar melihat kekurangan dirinya. Ini orang yang belum diberi rahmat Bapak Ibu. Sebagaimana sabda Nabi yang disesuaikan oleh Imam Muslim berkaitan dengan bagaimana dua kelompok manusia memandang dosa pada dirinya. Apa kata Nabi? Orang mukmin ketika dia melihat dosa yang ada pada dirinya, dia bagaikan orang yang berdiri di sebuah bangunan yang tinggi, di bawah bangunan yang sangat tinggi, dan dia takut ada batu yang jatuh menimpa dirinya. Itu orang mukmin. Kalau memandang dosa, itu dia berdiri di bawah bangunan yang sangat tinggi dan dia takut suatu waktu ada batu yang menimpa dirinya. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik, dia melihat dosa itu seperti dzubaba ala anfihi. Melihat dzubaba, lalat di atas hidungnya. Yang dia lihat kesalahan siapa kalau gitu? Nah, itu orang munafik.
Maka Bapak Ibu, semoga kita ini terbebas dari orang yang kedua tadi. Orang yang diberi rahmat, orang yang selalu fokus kalau kita punya aib, kalau kita ini pendosa, kalau kita ini butuh ditolong sama Allah, kalau kita ini butuh amal solih, dan kita fokus dengan amal-amal kita, nggak fokus dengan amal orang lain. Sebagaimana saya sering sampaikan Bapak Ibu, Salahuddin ini, saya pribadi tidak akan pernah ditanya amal apa yang jenengan kerjakan. Besok kalau dia Yaumul Akhir, saya nggak ditanya nih amalnya Pak Catur bagaimana, amalnya Pak Ivan bagaimana, nggak akan ditanya saya. Allah hanya bertanya amal saya dan amal keluarga saya saja. Saya nggak akan ditanya tuh amalnya tetangga saya. Saya nggak akan ditanya tuh amalnya warga saya, nggak akan ditanya. Yang Allah tanya itulah amal-amal kita. Maka Bapak Ibu, orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang dia mendana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan nafsunya, dia hanya fokus amal dirinya saja. Dan kalau itu melihat orang lain, apalagi orang mukmin, dia orang mukmin diberikan rizki berupa harta atau ilmu, dia selalu berpandang pandangan yang positif. Kalaupun ada kekurangan pada dirinya, dia akan patrikan dalam diri dan pikirannya, ini menungso kok, mesti ada salahnya. Dia nggak punya salah sinten Pak Bu. Dia nggak punya salah sinten. Satu, Allah yang nggak pernah punya kesalahan. Yang kedua, makhluk Allah bernama malaikat. Selebihnya punya kesalahan apa bukan? Nah, kecuali Nabi SAW maksum. Berarti setelah itu semuanya punya salah banyak. Maka Bapak Ibu, kita mohon sama Allah dengan doa yang harus ini kita baca kalau setiap habis sholat. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sudah hafal? Ya, saya kalau yang belum hafal saya talqin ya. Bukan talqin mau mati Pak. Talqin itu artinya dibimbing. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Diulang ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahul Bukhari Muslim. Nah, Rawahul Bukhari nggak usah disebut. Artinya Bapak Ibu, Allahumma inni as'alukal huda, duhai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau hidayah. Jadi hidayah itu butuh diminta dan harus diminta. Wattuqa, kita butuh takwa, minta sama Allah takwa. Wal afaf, sikap suci. Sikap suci. Udah? Ya, wattuqa wal afaf, kita mohon sama Allah sikap suci. Ya, ini apa-apa, nggak suka minta-minta. Orang memberi dengan menerima lebih baik mana Pak? Walaupun menerima kita kan nggak, kita menerima nggak minta nih. Ini kita nih orang yang dikasih orang. Dengan orang yang memberi lebih baik mana tingkatannya di sisi Allah? Memberi loh, lah apalagi yang suka minta. Kalau mintanya sama Allah the best. Tapi kalau mintanya sama makhluk itu tidak afaf, berarti tidak suci. Makanya orang yang selalu minta kepada makhluk harus banyak belajar. Makanya caranya doa supaya nggak suka minta. Yang kedua, yang keempat, wal ghina. Kita minta sama Allah agar memiliki hati yang kaya, Pak. Hati yang merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan tidak kepengenan apa yang dimiliki orang. Nah, ini harus diminta Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita fokusnya dalam 4 hal ini aja. Fokus hidayah, fokus takwa, fokus merasa memiliki sikap suci dan merasa cukup. Coba kalau kita fokus dalam 4 hal ini setelah kita minta, kira-kira sempat nggak ngurusi orang lain? Sempat nggak? Nggak sempat. 4 ini selalu dibaca Nabi loh Bapak Ibu. Doa ini Bapak Ibu harus hafal nih. Jadi kalau pas waktu mustajab tuh, waktu-waktu yang mustajab hujan gitu tuh, atau misalnya habis adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah begitu, Bapak doa itu aja dengan istighfar, dunia dan akhirat menunggu kita insyaallah. Ini harus kita minta Bapak Ibu. Karena hidayah milik sinten?
Hidayah miliknya siapa? Ketakwaan milik siapa? Sikap suci tidak meminta-minta milik siapa? Dan merasa cukup itu milik siapa? Allah yang ngasih, makhluk nggak bisa Pak. Guru sepintar apapun, alim ulama berkah apapun ilmunya, yang memberikan hidayah, takwa, ifaf dan ghina itu bukanlah mereka atau kami, tapi Allah Jalla Jalaluhu. Ini harus kita minta Pak. Kenapa kita harus bahas itu? Karena di pertemuan yang lalu, ketika kita membahas 3 pertanyaan yang kelak akan ditanya di alam kubur, itu kan kita bahas hari ini kan itu tuh. 3 hal yang akan ditanya di alam kubur. Man rabbuk, siapa Rabbmu, wa madinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Di kitab ini kita telah membahas sebagian kecil ma'rifatullah. Kemarin kita udah bahas annallaha razaqana, sesungguhnya Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Kita udah bahas itu. Dan saya udah katakan sama Bapak Ibu di pertemuan yang lalu kan, setiap anak kita yang lahir punya rizki masing-masing. Betul apa enggak Pak? Sebagaimana saya pernah katakan kemarin, kita dulu menikah awal dengan istri kita yang pertama itu ya Pak Catur ya. Pertama kan Pak Catur, yang kedua nggak ada gitu. Kita nggak punya apa-apa, baru kontrakan doang, ya kan? Punya anak, alhamdulillah, punya kendaraan, motor. Anak lagi kedua, alhamdulillah punya rumah warisan, ya kan? Anak ketiga punya mobil. Anak kelima punya perusahaan, walaupun itu saudagar mie ayam, yang penting punya perusahaan, ya kan? Berarti setiap anak punya rezeki masing-masing, apa buatan? Iya. Lah kalau setiap anak, sebagaimana kita bahas di pertemuan yang lalu, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini, bahkan binatang melata sekalipun apapun itu Pak, punya rezeki masing-masing. Loh kok kita ragu kepengen punya anak banyak? Maka setelah ini saya yakin Pak Catur akan kebut dia. Sebagaimana tadi parkir mobil, wah, nanti langsung anaknya 7. Amin. Amin. Wah, amin. Pak Ivan juga nggak mau kalah. Ya kita doakan yang belum nikah segera menikah, yang sudah punya keturunan tambah lagi, yang sudah nikah lagi jangan. Nggak baik ini ya. Kalau nggak punya ilmu nanti jadinya nggak baik. Baik. Jamaah, kita hari ini melanjutkan kembali. Kenapa kita harus yakin di poin yang pertama, di antara 3 hal yang wajib kita pelajari, Allah yang memberikan rizki, Allah yang Ta'ala menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Kita masuk sub poin yang ketiga, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita hidup begitu saja. Kamu udah kuciptakan nih, kamu sudah saya kasih rizki, apakah kamu itu hanya gitu aja gitu? Sampai punya slogan tuh, muda foya-foya, ya kan? Tua kaya raya, mati surga sopo. Lah kan itu brand banget kan? Kita pernah dengar tuh kalimat viral itu zaman itu kan? Wah saya mau tua, tua foya apa? Muda foya-foya, nanti tua nih kayak saya kaya raya mau tobat loh. Siapa yang bisa menjamin sampai tua kita bisa tobat? Makanya Pak ngapunten je Pak, di antara panjenengan yang paling sepuh di sini, saya merasa cemburu sama jenengan. Belum tentu saya kalau di usia jenengan masih mau duduk di dalam majelis ilmu. Belum tentu kalau besok kita tua nih, yang seusia saya atau di bawah saya dikit, saya kan baru 20-an lebih dikit lah. Kita ini loh belum tentu bisa kayak Pak Sulis, belum tentu bisa kayak beliau. Seusia ini masih mau sholat berjamaah, kemudian mau menuntut ilmu, belum tentu Pak. Betul apa enggak? Makanya Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita harus meyakini ini. Dan kita ini, kata Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Al-Usul As-Salah satu usul ini, Allah nggak membiarkan kita hidup begitu saja setelah diciptakan lalu diberikan rizki sama Allah. Enggak Pak, nggak dibiarkan begitu aja. Mana dalilnya Ustaz? Nah, di sini Syekh Shalih Utsaimin menukil firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 dan 116.
Al-Mu'minun 115-116 sebagai argumentasi, sebagai alasan, sebagai jawaban nyata kita diciptakan, nikmati rizki Allah, hidup nggak dibiarkan begitu saja. Sekarang saya mau tanya sebelum saya baca dalilnya, Pak. Kalau orang muslim itu hanya diciptakan suruh nikmati rizkinya Allah, hidup begitu saja, nggak dibiarkan tanpa ada satu hal yang melarang atau memerintahkan, apa bedanya orang muslim sama orang non muslim? Ada nggak bedanya? Nggak ada bedanya, sama aja. Coba, maaf ya Pak, di luar Islam boleh nggak menjemput rizki sembarangan? Menjemput rizki, mencari harta, nafkah, boleh nggak sembarangan? Di luar Islam boleh nggak? Boleh. Haram target utama, syubhat makanan tiap hari. Betul nggak? Kan nggak ada di kamus mereka tuh halal haram, nggak ada dalam menjemput rizki. Kita kalau tahu hukum jual beli Pak, gish, ya, gish ini ya adalah nyacati produk saudaranya atau menyembunyikan kekurangan barang dagangan kita tuh gish. Ini haram dalam Islam. Contoh, baru tadi saya di perjalanan sama murid saya ini berbicara. Ya, ini di zaman Nabi gini Pak, dulu Nabi, ini ada hadis ini. Nabi dulu itu sengaja ke pasar Madinah. Sengaja nih Pak. Bukan mau belanja, cuman mau investigasi. Ya. Kira-kira kaum muslimin ketika jualan di pasar itu bagaimana sikapnya? Masuklah ke dalam satu warung. Ya kan, bahasa kita warung. Jual gandum Pak. Tangannya Nabi sengaja masuk ke dalam goni, karung goni, gandum itu masukin. Seret. Ternyata gandum itu basah Pak. Atasnya kering. Ini apa yang maksud kamu nih? Ditegur nih sahabat. Kenapa kamu nggak katakan kamu jual gandum kering atasnya bawahnya basah? Ini gish. Apa kata Nabi? Barang siapa yang curang dalam jual beli, falaysa minni. Nggak termasuk itu umatku. Haji. Pak, kita jual barang, nggak boleh disembunyikan cacatnya Pak. Berarti dalam Islam urusan jual beli aja ada ilmunya loh. Kalau di luar sana, di luar Islam, sah-sah aja nggak? Wong bahkan kalau kita nggak tahu ilmu aja sah-sah aja jual beli kok. Betul nggak Pak? Betul nggak? Nah besok Bapak kalau mau jual apa-apa Pak, terangkan Pak, barang kita nih PR-nya ini, kelebihannya ini. Oh jumeneng. Hah? Jual kontainer. Ngeri sekali jual kontainer Pak. Wah sugih blegedu ya jual kontainer. Lah sing duwe Samudra Indonesia wajar. Nek sing duwe ownernya piyambak lu sugih blegedu kontainer Pak. Wah so nikah meneh Pak catur. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini nggak boleh loh. Ini dalam Islam aja sampai sedetail begini nih, jual beli loh Pak. Nah di luar Islam nipu orang halal. Sampai ngambil harta orang dengan cara membunuh halal nggak bagi mereka? Nggak masalah. Matikan barang dagangan orang halal. Utang ke bank dikemplang lari halal atau haram bagi mereka? Halal. Wong kita loh ngutang ke bank aja udah ento kalau bayarnya lebih. Oh pemennya bawa lari. Oh double itu dosa nih. Lah itu Islam Pak. Maka kata Allah dalam surah Al-Mu'minun 115-116, apa kata Allah? Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian manusia dibiarkan begitu saja? Annama khalaqnakum, sesungguhnya setelah kalian tuh kami ciptakan, kalian dibiarkan begitu saja. Apakah kalian mengira, saya ulangin, apakah kalian mengira sesungguhnya setelah kalian diciptakan abasan, dibiarkan begitu saja untuk hidup bermain-main, bersendau gurau, wa annakum ilaina la turjaun, dan sesungguhnya kalian semua tidak akan dikembalikan kepada kami. Tuh kata Allah loh Pak. Fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illahu 116. Maha tinggi Allah yang maha menguasai dan yang paling maha benar. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Artinya Pak, Allah itu nggak membiarkan kita hidup begitu saja. Tuh dalilnya Bapak Ibu hafal kok.
tanpa sengaja hafal, tanpa sengaja menghafal dalil ini hafal, ayat kursi, betul nggak? Nggak sengaja ngafal, ikut ngafal dah Pak. Tapi sebagian besar kaum muslimin atau kita nggak ngerti maksudnya tuh. Itu cara Allah nggak membiarkan kita hidup begitu saja. Mana kalimatnya Ustaz? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini aja udah jelas Pak. Allahu la ilaha illahu al hayyu al qayyum. Allah, dia tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia yang maha hidup dan terus menerus ngurusi kita. Terus menerus ngurusi kita, Allah Ta'ala biarkan nggak kita? Nggak. Dikasih rezeki nggak? La ta'khuduhu. Sering saya sampaikan dalilin, nggak ngantuk, nggak tidur. Berarti kan memang kita diciptakan nggak begitu saja toh Pak. Ngapunten. Barang yang sepele aja Pak, makhluk Allah yang sepele tapi keberadaannya itu diakui dan punya faedah, punya manfaat. Nyamuk. Apa tujuan Allah menciptakan nyamuk Pak? Ngisep darah menungso doang. Apa Pak? Salah satu faedah Allah menciptakan nyamuk. Apakah keberadaan nyamuk itu hanya sia-sia saja? Hanya sekedar untuk datang nyokotin kita langsung pergi ditamplek mati gitu? Apakah hanya itu Pak? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih clue. Ada Pak? Apa Pak? Nyamuk ngurangi dosa Pak? Mirip Pak, penyakit malaria. Penyakit malaria, Masya Allah. Ajib, visioner langsung penyakit malaria. Kalau malaria itu buatan nanti saya tanggung. Bapak apa Pak? Mirip kepada Allah Pak. Wirid, zikir. Dengan aja nyamuk zikir. Zikirnya gimana Pak? La ilaha illallah. Obat nyamuk ya. Yang paling jawabannya hampir benar, tapi yang paling suka jawaban bapak-bapak ini malaria. Kalau ikhlas dia ridho, rontok dosa-dosanya Pak. Itu ada dalilnya Pak dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Itu beliau Imam Nawawi menukil hadis Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, ma asabal muslim, tidaklah yang menimpa seorang muslim satu dari rasa wala min nasabin wala wasabin, dari rasa letih, dari penyakit tuh, dari bludrek hazanan, bludrek pikirani ya, belum betul hazanan itu kesedihan, wala adzan gangguan dari luar, kemudian satu lagi kalimatnya itu bludrek Pak, stres, sampai mungkin anggota tubuh tertusuk dengan duri sekalipun, kalau dia sabar dan ikhlas rontok dosa-dosanya. Gara-gara nyamuk orang ridho, nggak nyalahkan Allah, dia nyalahkan dirinya sendiri. Kenapa? Kemproh. Nah, Pak dapat hadiah Pak. Nyamuk itu tanda kalau kita itu memang membiarkan genangan air di rumah, betul apa tidak? Ya itu salah satu hikmahnya suruh bersih. Kena tuh surah, betul juga zikir tuh. Surah Al-Mudaththir ayat keempat. Fathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, rumahmu, lingkunganmu bersihkanlah. Tuh. Terus apalagi hadisnya? At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maka kalau pakaian sudah second hand, sudah dipakai seharian, jangan ditaruh di gantungan belakang pintu kamar. Jadi sarangnya taruh tempat cuci, iya, supaya nggak jadi sarang. Ember Pak, ember kita untuk mandi di kamar mandi atau bak itu minimal seminggu sekali dicuci, digosok. Kalau enggak, tempat kami di Gunung Pati itu Pak, karena pakainya sumur, itu bisa lumutan Pak. Maka setiap sepekan sekali, pas hari Jumat Pak, pas mandi basah itu Pak. Ya maksudnya mandi pasti basah tuh Pak. Mandi Jumat kan basah kan? Ya dibersihkan embernya. Karena kalau nggak dibiarkan nanti muncul jentik-jentik. Betul apa enggak? Itu salah satu hikmah. Bapak bilang nanti bisa bersabar, bapaknya minta dizikir, Masya Allah. Berarti Allah Ta'ala membiarkan sia-sia nggak semua malaikat diciptakan? Enggak. Sampai Allah Ta'ala katakan di penghujung surah Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila ya Rabb. Nggak ada yang sia-sia yang kau ciptakan di muka bumi ini. Nggak ada. Termasuk bapak datang kajian ngantuk, nggak ada yang sia-sia Pak.
Bahkan tidur gak ada yang sia-sia. Bangun baca doa kafaratul majelis langsung makan. Alhamdulillah. Tetap dapat pahala daripada duduk di jopo kan. Mending duduk di sini atis dapat pahala. Pulang-pulang insya Allah sebelum pulang makan dapat pahala. Alhamdulillah. Enak kan Pak? Enak. Senyum dong Pak. Kok malu-malu senyumnya gitu. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dilakukan oleh Allah nggak membiarkan kita hidup begitu saja. Maksudnya apa? Tanpa ada yang memberikan petunjuk atau arahan. Maka Allah Ta'ala setelah menciptakan kita, setelah kemudian memberikan rizki kepada kita, Allah tidak membiarkan kita hidup begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Siapa rasul itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh? Faman ata'ahu dakhalal jannata. Maka barang siapa yang taat dengan rasul kita akan masuk surga. Sederhana sebenarnya Pak. Waman asahu dakhalan nar. Namun siapa yang membangkang sama Rasul, bermaksiat sama Rasul, mengenyampingkan Rasul dibandingkan pendapat manusia yang lainnya. Nabi dijadikan nomor sekian, kiainya, ulamanya, ustadznya atau dirinya sendiri lebih dia utamakan dibandingkan nabinya sendiri. Itulah yang dikatakan bermaksiat. Kalau nggak mau tobat, masuk mana? Neraka. Lu dikasih nabi kok. Makanya Bapak Ibu, kita nih hidup gak dibiarkan begitu aja. Coba Nabi zaman Pak, ngapunten ya Pak Bu ya, di dunia ini kalau kita bedah itu Al-Quran dan hadis, terutama Al-Quran, paling banyak menceritakan satu kaum aja Pak, Bani Israel. Banyak dalil menceritakan Bani Israel. Dan tidak sedikit Nabi dan Rasul itu diutus buat Bani Israel. Pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa Pak? Kenapa? Apa hikmahnya? Allah Ta'ala menceritakan Bani Israel. Ada yang tahu? Belum, klubnya saya habis ya Pak. Tinggal tak minum ini. Hikmahnya Pak Bu, orang pinter yang menguasai dunia belum tentu disayang Allah. Siapa yang nggak mengakui orang Israel itu pinter? Betul nggak? Siapa yang nggak ngakuin orang Israel itu menguasai dunia hari ini? Betul apa tidak? Tapi disayang Allah nggak? Nggak. Kalau dia nggak beriman kepada Allah, kalau dia nggak mengikuti Rasul, jangankan Nabi kita tercinta, Nabi Isa jadi tolak. Siapa yang menolak Nabi Isa Pak? Ya orang Israel. Kan akhirnya terbagi dua. Bahwa Bapak Ibu itu pernah dengar cerita atau baca tuh sejarahnya sirah Nabi Isa Pak. Bani Israel itu terbagi dua Pak, dua kelompok. Satu kelompok yang bersikap hulu sama Nabi Isa dijadikan anak Tuhan. Kelompok yang lainnya, Isa mau anak Tuhan, tapeni, itu terbagi dua. Dan sebagian kecil di antara mereka menjadi umat Nabi Isa alaihissalam. Itu disebut ahlul kitab. Tapi rata-rata Bani Israel nolak. Dan Bapak Ibu kalau baca sejarah lagi Pak, ngapunten nih Pak, itu ada orang Israel, Bani Israel yang mereka baca Taurat, mereka menanti tuh siapa Nabi dan Rasul terakhir. Nanti Pak, sampai mereka tuh tahu turunnya di Jazirah Arab, maka mereka punya tempat tinggal perkampungan di kota Madinah. Ada yang mengatakan yaitu Yahudi Khaybar. Pokoknya dia tinggal di Madinah nih. Waalaikumsalam. Lah kemudian udah lihat sini aja Pak. Nah, dia manusia biasa sama kayak kita. Ahlan. Lah kemudian Bapak Ibu yang dimakan Allah, gara-gara ini ditunggu nih, dia kirain kan yang datang tuh sesuai dengan harapan. Ketika yang datang Muhammad ditarik garis keturunan sampai Nabi Ismail, dikufuri Nabi Muhammad. Orang Bani Israel itu dia berharap penutup dari Nabi dan Rasul itu ada keturunan Ishak. Kalau Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ismail. Kalau Ishak itu Yakub, Yusuf, Ayub sampai Nabi Isa. Sedangkan Nabi Ismail itu keturunan mencal, itu nggak ada Nabi dan Rasul, langsung ketemu Nabi Muhammad. Itu kalau kita kenal dengan sejarah Nabi atau silsilah Nabi. Maka orang Yahudi nolak Nabi Muhammad. Wah Nabi Isa jadi tolak, apalagi Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka Pak Bu,
kita ini ketika diutus seorang Nabi dan Rasul yang kita tercinta, berarti hidup kita ini tidak bisa seenak-enaknya saja. Kalau kita taat, insya Allah masuk surga. Tapi kalau ada seseorang yang nggak mau taat sama Nabi, dakhalan nar. Mana dalilnya Ustaz? Surah Al-Muzammil ayat 15-16. Ini ungkapan ulama bawa dalil, Pak. Wa qauluhu ta'ala, dan apa firman Allah Ta'ala? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Tuh, surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia, kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul. Buat kita nih, Pak. Syahidan alaikum, besok di yaumul akhir Nabi kita jadi saksi, Pak, di hadapan Allah. Pak, Bu, kalau jenengan itu tahu, Pak, Nabi kita tuh sayang banget sama kita, Pak. Dalam hadis Bukhari, ini bahasa saya loh, Pak, semoga tidak salah di hadapan Allah. Seakan-akan Nabi itu jadi juru parkir loh, Pak. Saya udah cerita belum di sini? Bagi ashabul yamin dan ashabul shimal, Pak. Ketika kita mau setelah selesai di yaumul hisab, dihitung amal-amal kebaikan dan keburukan kita, Pak, kita kan mau menuju telaga Kautsar. Itu Nabi itu minta sama Allah, berdiri di tengah-tengah, ya ummati, ya ummati, umatku, umatku, ya Rabb ummati, ummati, ya Rabb umatku, umatku. Ada yang diselamatkan sama Allah, masuk kita ke golongan kanan, Pak, mampir telaga Kautsar. Semoga kita, Bapak Ibu, amin. Tapi ketika ada umatnya Nabi belok ke kiri, Pak, ini dikatakan Allah di ashabus shimal. Sampai Allah mengatakan, sampai Nabi mengatakan di depan, ya Rabb ummati, ummati. Lalu Allah Ta'ala mengatakan di atas arsy, ya Muhammad, kamu gak tahu apa yang dia lakukan setelah sepeninggalan engkau. Mereka memodifikasi agama engkau. Tuh, berbuat perkara baru dalam urusan agama. Lalu Nabi berlepas diri, Pak. Nabi kurang cinta apa sama kita, Pak? Sampai demi Allah, kalau kita sudah masuk telaga Kautsar, Bapak Ibu, nanti Nabi itu nunggu di ujung sirat, Pak. Karena manusia yang pertama kali berhasil melewati sirat hanya Nabi Muhammad SAW. Menunggu kita, Pak. Ya Rabb, salim, salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Itu doa buat kita, Pak. Itu Nabi, Pak. Begitu sayang sama kita. Maka kalau sudah demikian, loh kok kalau kita khianat sama Nabi, lah kan bangeti, Pak. Ngertos sama buatan? Ngertos sama buatan, Pak? Iya. Maksudnya sebenarnya gampang. Apa yang dikatakan Nabi ngendika Nabi Usmanul Waila, Pak. Perkara belum bisa itu nanti. Kan udah bolak-balik saya sampaikan, Pak. Nabi ngomong apa? Kita sami'na wa ta'ana. Dengar, taat. Nabi kita melarang apa? Ya Allah, ya Nabi, ya Allah, saya terima apa yang dikatakan engkau dan nabinya. Tapi saya belum bisa move on. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Paham ya, Pak? Contoh, maaf ya, Pak, kita kan tahu pergaulan kita di lapangan. Ketemu banyak teman-teman yang masih awam, betul nggak, Pak? Jangankan disuruh meninggalkan yang haram, mau sholat aja belum mau, betul nggak? Nah, kita sekali lagi nggak boleh jengkali mereka loh, Pak. Nggak boleh menjudge mereka. Bapak pas duduk sama mereka, bapak-bapak teman-teman yang MKL misalnya, duduk-duduk sama mereka di warung kopi itu sambil minum CY misalnya. Apa CY, Pak? Coco yang Congyang maksudnya. Sambil minum khamar misalnya. Ya Pak, itu kan baru dia yang sekarang. Bisa jadi besok dia dapat hidayah, betul nggak? Ya. Bapak ditawari, wis sithik wae rok mopo. Bapak tahu ini haram, tapi karena ewo pakai ewo, sithik wae rok mopo wis. Seger. Contoh. Bapak tahu pengharaman ini, tahu, jangan ditolak dulu dalilnya. Paham? Perkara belum bisa taubat, berencana aja. Ya Allah Ustaz, susah Ustaz, nek nongkrong kudu disuguhke ngono. Terus piye ki Pak Ustaz? Ya minimal Bapak tahu kalau ini dosa. Tapi jangan kemudian pas Bapak minum khamar langsung istighfar, astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Gitu ya. Paham, Pak? Paham? Iya. Jangan
Jangan kita membangkang. Mana dalilnya lagi Ustaz? Ini kan saya selesaikan dulu ya. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul menjadi saksi atas kalian besok di yaumul akhir. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa rasul Fir'aun? Nabi Musa. Tidak tanggung-tanggung loh Pak. Di zaman Fir'aun rasul itu 3 langsung kirim. Musa dan Harun, satu lagi muridnya Nabi Yusha bin Nun. Tapi Yusha bin Nun muridnya Nabi Musa. Yang dakwahnya 2 nabi, 2 rasul, Musa dan Harun. Tapi Firaun ini ngono kuwi, Pak. Tuh, manusia yang paling sombong. Saiki jadi apa? Gereh menungso, Pak. Tuh. Mumi kan gereh menungso. Apa kata Allah di sini ayat 16-nya? Fa'asa Fir'aun ar-rasula. Lalu Fir'aun bermaksiat sama Rasul. Fa'akhadnahu akhdhaw wabila. Kami ambil atas dirinya, kami beri siksaan yang akan menyiksa dirinya. Naudzubillah. Pak Bu, masih di sini? Sebentar lagi selesai kok, tenang aja. Jangan lihat jam. Nek jangan lihat jam aku stres. Nek ustad itu berarti kiai mana Pak? Ustad kiai nek liatin jam, muridnya ki stres ngopo? Wis ngerti aku wis mebar ngono. Pak. Syiah hari ini Iran Syiah tahu betul? Syiah itu muslim apa enggak? Enggak. Bapak tahu enggak kalau dia itu sebenarnya enggak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi kita? Dia mengaku itu nabinya adalah Ali. Itu hanya bohong Pak, dusta Pak. Uang ketika haji Pak, jelas-jelas itu sampingnya Ka'bah. Yang disebut bukan Allah dan Nabi Pak. Ya Husain, ya Husain. Itu yang melakukan. Sepanjang jalan itu, ketika terjadi terowongan Mina, kecelakaan terowongan Mina berapa tahun lalu, itu di terowongan itu dia bukan nyebut asma Allah, sedang kondisi ihram loh itu. Yang disebut apa? Ya Husain, ya Husain. Coba Pak, hari ini apa yang Allah timpakan bagi mereka? Tuh, akhdhaw wabila, belum di akhirat, nengke ini wis entek wis. Dan Allah cara menjaganya, rumah Allah itu gak boleh ada orang umroh. Itu cara Allah Ta'ala menjaga. Bapak biar tahu, Bapak Ibu dulu ada sejarah tahun sekian Hijriah Pak. Ada orang Syi'i dari tanah Iran sana Pak, Irak nih, Koromitoh namanya. Ini orang satu-satunya manusia yang mengambil Hajar Aswad di Ka'bah Pak. Diambil Pak gelondongan di Gowon yang Kasan tuh, Karbala sana. Selama 22 tahun. Disompel sama dia coba. Sekarang Bapak kalau tahu Hajar Aswad yang tersisa di Ka'bah itu hanya kecil Pak. Bu, disembah mereka apa nggak ngerti zaman dulu tuh. Jauh kita masih di alam ruh Pak. Haji ditutup lagi mana? Apa? Ya haji ditutup nggak ada salah satu rukunnya Hajar Aswad mau gimana? Ya kalau nggak ada Hajar Aswad itu sebagaimana Pak? Saat tawaf bisa nggak? Kan nggak bisa gini-gini mana? Gini aja nggak boleh. Ciumnya nggak ada Hajar Aswadnya. Maka haji ditutup itu 22 tahun. Jadi kalau gara-gara perbuatan mereka membangkang sama Rasul, haji hari ini ditutup misalnya sampai berapa sekian lama. Udzubillah ya. Semoga nggak lama-lama ya Pak Bu ya. Semoga nggak lama-lama ya. Amin Allahumma amin. Ini terserah Allah mau sekian tahun. Ini tadi pagi nih saya dapat kiriman teman dari Madinah. Ternyata Pak Heri juga sama ngasih tahu. Semua sekolah di Saudi sekarang ditutup, libur, kon mulai nih ngomawai. Indonesia Pak, alhamdulillah. Ojo wedi Pak, ojo tuku masker, tuku Indomie 10 kardus, apa meneh Pak, sarden. Kok ketakutan toh Pak? Wong kalau datang itu betul datang, tadi kata bapaknya, wis gare ridho mati, husnul khotimah, selesai. Ya toh Pak? Justru kalau misalnya seorang mukmin dikasih penyakit, semoga kita enggak ya, amin Allahumma amin. Semoga kaum muslim di Indonesia dijauhkan dari bala dan musibah, amin Allahumma amin. Dan seluruh dunia, khususnya di Saudi ya, kita doakan mereka penyelenggara haji soalnya. Kita doakan seluruh kaum muslimin di dunia, amin Allahumma amin. Kalaupun ada seorang muslim di luar sana Pak, dapat virus corona dia bersabar, kan berarti dia terhitung usianya toh Pak. Gampang dia tinggal istighfar bertobat, banyakin sedekah itu di masjid aja enak. Lah kita nggak ngerti kapan matinya, takutnya pas maksiat qaid. Wassalam. Hikmahnya kan berarti orang kena corona kan ada toh Pak, betul apa enggak? Ya kan, sewaktu-waktu maut mengintai saya misalnya, contoh ini.
Kan dia tinggal istighfar, banyakin sedekah, nggak mau bermaksiat, minta maaf sama semua orang. Terus datang orang tuanya minta ke orang tua, ya Pak Bu maafkan kulo nggih Pak Bu, kenapa kamu enggak apa-apa, ibu nggak usah deket-deket kulo kena korola gitu kan. Udah enak dia. Berarti kan ke maut itu menanti. Coba Pak, sekarang saya mau tanya Bu, kalau seandainya diinformasi dari langit bukan karena penyakit ya, nanti sore kita mati, apa yang kita lakukan detik ini? Pulang Pak, nggak ada yang di sini habis ini. Pulang neng omah wis. Betul apa enggak? Beramal sebaik-baiknya, ketemu orang tua, ketemu anak istri, berbuat baik, minta maaf sama semua orang, ada duit sedekah semuanya, istighfar aja terus. Betul apa tidak? Tuh, orang mukmin ahlu tauhid kalau datang musibah tidak nyalahkan orang, karena dia tahu firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apapun musibah yang menimpa diri kita Bapak Ibu disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Banyak istighfar aja. Maka berkaitan dengan ayat ini, lihat orang yang membangkang sama Nabi, lebih mengutamakan manusia selain Nabi sebagai acuan dia. Imamnya ada 12 loh Pak, itu Syiah loh Pak. Ya kalau negeri Cina, walaupun bapak saya keturunan China sih, walaupun Cina kan jelas itu non Muslim Pak, betul nggak? Nah ini ngaku-ngaku Islam kok. Sekarang lebih parah nggak kondisinya? Ya, itu akhbar wabila, sebelum mati sudah dikasih peringatan. Nih loh, nih. Konkret detail. Maka Bapak Ibu, mau nggak kita masuk surga bersama Nabi? Taat sama Nabi, manut sama kanjeng Nabi. Caranya bagaimana supaya manut? Yang ngaji, supaya tahu apa perkataan Allah dan Nabinya. Tapi kalau kita ibadah nggak tahu ngaji, nggak ngelmu, ya bagaimana mungkin kita tahu Nabinya ngomong apa? Betul apa tidak? Harus apa buatan? Ya kalau kita nggak pernah datang majelis ilmu, pengawasan, sampai kapanpun ibadah kita itu bighairi ilm, tanpa ilmu, sehingga nggak tahu mak bedunduk, mak jegagi, amalnya niku keliru. Coba. Bapak Ibu pernah nggak mendapatkan amal ibadah berikut ini? Kalau bahasanya orang itu zaman saya dulu belajar dikasih ijazah sekian ribu bacanya. Pernah dengar kayak gini-gini? Pernah? Ya, kudu baca 2.500. Teman saya Pak baca 2.500 kali. Karena dia kerja di satu tempat, kepala divisinya datang ngajak ngobrol Pak. Dia curhatnya pas asar, dia udah zikir tuh sejak dari pagi Pak. 2.500, tinggal garek patang atas tinggal 300 Pak. Karena dia diajak ngomong sama atasannya, kan kudu ngomong Pak. Nek sing liyane ngomong dia meneng. Karena zikir terus. Ketika atasannya ngomong Pak, kira-kira jawab enggak? Balini meneh Pak. Perkosa nopo boten? Coba kalau dia hanya dikasih wirid ya Razak ya Ghani, supaya dia ini mungkin rizkinya lancar, pasti zikirnya jadi kayak gini Pak. Bukan lagi ya Razak ya Ghani lagi, zakoni 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 zakoni. Lagi memang benar. Coba datangkan sama saya dalilnya, ada nggak wirid-wirid yang jumlahnya sekian? Uang kita disuruh kalimat tahlil 100 kali aja pagi, sore 100 kali aja nggak khatam kok. Kalimat tahlil paling panjang tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi menyunahkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim wa ghairuhuma, pagi 100 sore 100. Sudahkah kita amalkan? Belum. Tasbih tahmid 100 sudahkah? Belum. Istighfar pagi 100 sudahkah? Belum. Nah ini nambah amaliyane. Lebih mulia mana? Kulon apa Nabi? Ya toh Pak. Uang kita nih loh Pak, keberadaan kita nih, orang yang paling soleh hari ini. Wis siapa wis? Ulamanya Sinten misalnya. Dengan keberadaannya Sayyidina Abu Bakar aja, itu bagaikan langit ketujuh, kita di sumur paling dalam Pak. Coba bayangkan Pak, sampai Rasul mengatakan dalam hadis sahih, seandainya Allah meletakkan keimanannya Abu Bakar di satu neraca timbangan, dan neraca yang satunya adalah keimanan dan amal soleh semua orang setelah Abu Bakar, lebih berat di sisi Allah Abu Bakar. Berarti Umar itu nggak ada apa-apanya Pak dengan Abu Bakar Pak. Coba Pak, semua mukmin, dari Abu Bakar di sini nggak ada bisa ngalah Abu Bakar Pak.
Maka kita ini malu, Pak. Kita ini nggak hafal Quran, ibadahnya cuma segitu, merasa diri paling baik, yang lainnya hina. Lah kita ini siapa? Betul apa enggak? Betul. Makanya Pak, jumpa siapapun loh Pak, sering saya sampaikan kajian adab kita kemarin-kemarin, jangan nganggap rendah orang, jangan nyepelekan orang, sekalipun dia ahli maksiat Pak, karena bisa jadi besok dia lebih baik daripada kita. Kita nggak pernah tahu. Umar bin Khattab itu nyelip Utsman bin Affan. Umar bin Khattab nyelip itu Ali bin Abi Thalib. Padahal sebelum Utsman, Ali dulu masuk Islam. Umar bin Khattab nyelip itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Banyak apa yang diselip sama beliau. Kenapa? Umar itu masuk Islam 6 tahun Pak, masa kenabian Nabi. Jadi yang udah menjalankan Islam itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Haritha. Semua sahabat top-top sudah menjalankan. Umar 6 tahun kemudian baru masuk Islam. 6 tahun menyelip yang lainnya Pak. Makanya kita nggak boleh nyepelekan orang. Karena Umar sangat taat sama Nabi Bapak Ibu. Ngerti sih Pak Bunji? Jadi kita nggak boleh berputus asa. Dosa kita boleh banyak Pak, tapi Allah rahmatnya lebih luas dan ampunannya. Jangan pernah ragu Pak. Maka ikuti Allah, ikuti Nabinya, selamat insyaAllah. Purun apa buatan? Semoga kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Tambah dikit lagi boleh? Boleh. Oh ya, kerdusnya sudah ngawi-ngawi soalnya. Ngawi-ngawi kerdusnya. Kamhiri tumiri-miri janing. Ini sudah ngawi-ngawi. Apalagi di sebelah mbaknya, wes. Nah, sampai itu. Pak, kata Syekh Muhammad At-Tamimi, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang taat sama Nabi, dia akan masuk ke dalam surga. Dalilnya mana? Ada Pak. Surah Ali Imran 132 133. Ini dalil kalau taat sama Allah, taat sama Rasul, manut sama kanjeng Nabi, dakhalal jannah. Surah Ali Imran 132 133. Ini yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya. Apa kata Syekh? Hadza haqqun mustafadu min qoulihi ta'ala. Berikut ini adalah dalil-dalil yang akan menjelaskan kepada kita taat sama Nabi masuk surga. Ali Imran. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Siapa yang taat, wa atiullah, dan yang taat sama Allah dan Rasulnya, la'allakum turhamun, kelak dia akan menjadi orang yang mendapat rahmat dari Allah. Tuh Pak, ini janji Allah loh Pak. Kita kan tadi mau dapat rahmat enggak? Di kajian tadi kan kita yang dapat rahmat kan? Apa syaratnya? Wa atiu Allah wa rasula la'allakum turhamun. Pakainya waw ataf. Dan taatlah kita sama Allah dan taatlah kita sama Rasul, pasti kamu akan dapat rahmat Allah. Siapa ciri-ciri orang mendapatkan rahmat Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tuh. Dan orang-orang yang taat sama Allah dan Nabinya, mereka bersegera kepada ampunan Allah. Jadi ibadah kita ini dapat ampunan Pak. Kita ini Pak Bunga Punten yang beribadah capek-capek, itu bukan hanya mengumpulkan pahala, tapi juga terhapus dosa karenanya. Bapak Ibu kan pernah dengar hadis kan tentang wudhu yang akan menghapuskan dosa? Pernah dengar? Pernah dengar hadis Nabi? Apa kata Nabi? Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna, maka ketika dia memasukkan air, membasuh wajahnya dengan air, maka rontoklah dosa-dosa karenanya. Sampai itu kaki Pak, dosa rontok. Tuh. Belum lagi jalan kita menuju masjid. Apa kata Nabi? Satu langkah kalau langkah menuju masjid, satu langkah yang pertama mengangkat derajatmu, langkah berikutnya menghapus dosamu. Jadi kalau jenengan rumah yang dekat musola, mungkin bolehlah keliling kampung dulu kali ya. Ini ngakal-ngakali. Musola di depan rumah, dan muter sih. Kenapa? Biar langkahku banyak. Subhanallah. Bar tekan musola, wis bar. Wassalam gitu ya. Taib. Ini jelas. Tuh, gak enak tuh jadi orang mukmin. Uiddat lil muttaqin. Kata Allah, kalau kita bersegera kepada ampunan Allah, wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga yang seluas langit dan bumi dipersiapkan bagi orang yang bertakwa.
Dalilnya masih banyak, waktu kita nggak cukup. Maka Pak Bu, taat sama kanjeng Nabi, dakhalal jannah. Jadi kalau Salahuddin ngisi pengajian ndak ada dalilnya, ndak ada sabda nabinya, ndak usah diikutin. Karena saya banyak dosanya, Pak. Tapi kalau saya kasih contoh, yang contoh itu tidak berseberangan dengan kalau Nabi, itu penjelas. Tapi kalau ini menurut pendapat saya, belum tentu itu benar. Dan gak usah diambil kalau itu pendapat saya. Ambil saja apa yang dikatakan ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kitabnya ya kitab ulama, saya gak berani ngarang. Gitu ya Pak ya, Bu ya. Semoga kita ini sebelum mati diberi pemahaman sama Allah, kita bisa menjawab pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu. Berarti pembahasan detik ini masih membahas pertanyaan pertama. Siapa Rabbmu? Oh, Rabb yang menciptakanku, memberikan rizki aku, nggak membiarkan aku hidup begitu saja, diutus seorang Rasul. Kalau aku taat masuk surga, kalau aku membangkang pada Rasul, aku masuk neraka. Tuh, nanti kalau habis ini seandainya ada yang mati, Pak, bisa jadi kan Salahuddin yang mati. Betul apa enggak? Seneng jenengan, malah betul kencang banget. Betul ngono. Wah, kayaknya seneng banget aku mati sih. Guyon ya. Misalnya kalau saya ini mati duluan, ini siang terakhir saya, kita udah belajar, Pak. Insya Allah kita kalau ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Udah punya ilmu. Yang menjawab bukan lagi jasad, amal dan ilmu kita. Rabbi Allah. Udah punya ilmu. Corona bobotan. Kalau Salahuddin mati betul apa? Betul kan? Malah betul itu. Gak apa-apa Pak. Saya doakan jenengan terakhir, saya duluan jenengan terakhir gitu ya. Nah, senang ya. Iya kayaknya seneng banget gitu. Biar ngajinya bubar kan ya. Enggak. Kita berdoa semoga dikasih usia panjang sampai khatam kitab ini. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian jemaah, udah jam 1:02. Udah ngawi-ngawi itu kerdusannya ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, Bapak Ibu, tolong doakan keluarga kita masing-masing supaya menjadi orang mukmin yang bertakwa. Dalam sholat jenengan doakan keluarga kita, khususnya doakan orang tua kita, guru-guru kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.